Bunga adalah gadis yang cantik, super dalam bergaul, juga ramah terhadap semua teman dan kerabat. Banyak cowok ganteng menggandrunginya. Akan tetapi banyak yang patah hati karena Bunga sudah memiliki tambatan hati sendiri, namanya Rangga. Cowok bertubuh atletis, berkumis dan berjenggot tipis, menambah ganteng kelelakiannya. Mereka sangat bahagia layaknya dua sejoli yang dimabuk cinta. Akan tetapi, setelah beberapa bulan, Bunga mulai tak nyaman dengan perubahan dari sikap Rangga yang mulai posesif dan sangat membatasi tindak tanduk dari Bunga, serta memperlihatkan perilaku kasar dengan melakukan pemukulan jika terjadi pertengkaran di antara mereka. Setelah beberapa saat menimang juga menimbang, akhirnya Bunga memutuskan hubungan dengan Rangga. Rangga pun tak berbesar hati ketika diputus oleh Bunga. Dia selalu berusaha agar Bunga kembali kepadanya. Akan tetapi Bunga sudah enggan kembali, walau sejuta maaf telah diluncurkan oleh Rangga. Aku tak sudi lagi kembali kepadamu, walau dunia dan dirimu 1000 kali mencium kakiku. Itu kata-kata Bunga terakhir yang dikatakan Bunga ketika Rangga datang ke rumahnya meminta maaf. Beberapa bulan kemudian, Bunga menemukan lagi pengganti Rangga, namanya Marcel. Sosok cowok yang acuh tak acuh dan cuek pada sekitarnya. Akan tetapi Rangga kian tak mau terima dengan apa yang dilakukan Bunga. Dia sakit hati yang teramat sangat, terluka bagai singa gurun terpanah pemburu, dan mengamuk membabi buta dalam bertindak. Dia pun menggunakan bantuan orang-orang dekat dengan segala teror, tetapi tak pernah digubris oleh Bunga. Hingga suatu hari dia berkeluh kesah kepada temannya, dan berakhir pada sosok yang biasa membuat Bunga jatuh sakit dan tak berdaya, hingga dijauhi dari banyak lelaki. Akhirnya Bunga pun jatuh sakit, berbagai cara untuk kesembuhan dia tempuh. Akan tetapi penyakit itu terus melekat pada dirinya. Marcel pun mulai menjaga jarak dengan jarang menjenguk Bunga dengan berbagai alasan. Jono yang mendengar dari ibunya sepulang dari merantau bahwa Bunga sakit, langsung menjenguk ke rumah Bunga. "Assalamualaikum," Jono berucap ketika memasuki pintu depan rumah Bunga. "Waalaikumsalam," seorang ibu menjawab dari dalam. Nak Joko, kapan datang?" kata ibu Bunga. "Tadi pagi, Bu." "Oh ya, aku dengar dari ibuku bahwa Bunga sakit," Jono bertanya. "Iya nak, entahlah sakitnya aneh. Kata dokter berbeda-beda, dan kian hari kian tak menentu saja," ibu Bunga berkeluh kesah. Lalu Jono meminta izin berkeliling keluar rumah melihat-lihat dan menemukan beberapa barang tanaman benda jahat di sekitar luar rumah Bunga. Jono pun mengambilnya. Ada berupa ikatan paku yang dibungkus kain putih, ditanam di depan rumah, dan berbagai macam-macam lagi bentuknya. Dan kemudian Jono masuk ke dalam dan berwudu sebelum masuk ke dalam kamarnya Bunga. Bunga nampak tergolek tak berdaya. Tubuhnya yang dulu cantik dan sintal, lenyap tinggal tulang yang terbungkus keriput kulit. Matanya cowong dengan tatapan kosong ke langit-langit kamar, tak berdaya dalam ranjang. Tubuhnya hangat panas ketika Jono menyentuh jidatnya. Tangan Jono yang adem setelah wudhu seakan memberi nyawa baru bagi Bunga. Dengan sekejap tubuh Bunga telah turun panasnya, juga mata yang menatap kosong sedikit melotot. Menatap langit-langit kamar sudah mulai reda, dan sampai akhirnya memejamkan mata dan tertidur. Setelah berhari-hari hanya menatap langit-langit kamar saja. Lalu Jono sembahyang di sisi kanan ranjang Bunga. Setelah Bunga tertidur lelap, dia bertasbih terus-menerus untuk menghilangkan udara jahat yang bertebaran di dalam ruangan kamar Bunga. 2 hari kemudian, Bunga sudah baikan. Yang biasanya makan hanya sesendok atau tidak sama sekali, kini sudah habis setengah piring ketika disuapi makan. Jono dengan telaten terus berkeliling sekitar rumah dan dalam rumah Bunga. Kalau-kalau ada yang datang sebagai kiriman barang-barang jahat lagi. Bunga sudah bisa bicara lancar dan juga mulai tersenyum lagi. Sisa-sisa kecantikan yang beberapa lama menghilang, kini perlahan dan pasti mulai kembali. Jono pun terpikat dengan senyuman si Bunga. Kemudian dengan spontan, Jono berucap kepada Bunga, "Maukah kau dengan ikhlas menjadi makmum sejatiku?"
Itu Jono nyatakan di hadapan Bunga dan kedua orang tua Bunga. Kau adalah dulur lanangku, kata Bunga. Aku sudah punya Marcel, kata Bunga lagi. Ups, begitu ya. Aku pikir kau masih sendiri, karena tak seorang lelaki lain pun selain bapak yang menemanimu sewaktu dirimu sakit, kata Jono. Bunga hanya tersenyum. Dia tak sadar selama sakit Marcel memang tak menampakkan batang hidungnya sama sekali. Jono hanya tersenyum saja, kemudian berlalu dari kamar Bunga, karena dia merasa sudah tak ada bisa ia bicarakan lagi. Kamu serius, John? Kata bapak Bunga. Hehehe, cuman iseng-iseng berhadiah, Pak. Jono menjawab sekenanya. Saya berharap Bunga menjadi istriku, karena penyakit Bunga itu kiriman dari seseorang yang tidak suka dengan Bunga. Entah pernah dihina Bunga atau lainnya. Dan jika dia menjadi istriku, maka aku akan senantiasa bisa melihat kejadian-kejadian yang akan dialami Bunga dan akan mengambil tindakan secepatnya. Jangan sampai jatuh sakit kembali, Jono menjelaskan kepada sang bapak. Oh, begitu rupanya. Bapak setuju sekali kalau begitu. Itu terserah Bunga, Pak. Kalau dia menganggap aku dulur lanang ya tak bisa dinikahi, Pak. Hehehe. Tapi semoga sakitnya hilang semua insya Allah, karena dengan seizin Allah Ta'ala. Sudah 1 bulan lebih Bunga sudah sehat kembali. Marcel pun datang kembali wakuncar ke rumah Bunga. Setelah sekian lama tak muncul ketika Bunga sakit, mereka bahagia kembali. Dan Jono pergi berpetualang kembali, mencari sesuatu yang belum termiliki di dalam hidupnya. 2 minggu kemudian Bunga jatuh sakit kembali, dan ini yang terparah, hingga dia mengembuskan napas terakhir ketika sehari di rumah sakit. Sebelum mengembuskan napas terakhir, dia mengucap beberapa kali di mulutnya yang tak bisa diomongkan dengan jelas, akan tetapi terdengar oleh ibunya dengan kata dulur lanang berulang kali. Mendengar itu langsung ibu Bunga menelpon Jono yang berada di seberang pulau. Mendapat telepon sang ibu, Jono bergegas mencari tiket pesawat secepatnya untuk pulang. Akan tetapi banyak penerbangan yang dibatalkan karena erupsi salah satu gunung, hingga Jono memutuskan dengan jalan darat. Akan tetapi takdir berkata lain. Bunga meninggal dan Jono tak bisa sampai di rumah di detik-detik terakhir. Ini yang aku khawatirkan serangan kedua, tapi mungkin ini sebuah kehendak. Maka akan kukembalikan kepada Sang Pencipta Allah Ta'ala. Dengan mengambil tanah kuburan Bunga, Jono mengepal-ngepal bulatan tanah kuburan menjadi segenggam dan berkomat kamit sebentar, lalu melemparnya ke arah barat dengan sangat keras. Kembalilah ke majikanmu dan makanlah sesukamu, sang pemberi makanmu sendiri. Itu kata Jono kepada gumpalan tanah bunga yang dilemparkan ke arah barat dengan keras, setelah para pelayat meninggalkan tanah pekuburan dan kian sepi kembali.